Bab kelima, tiba-tiba dilamar. Setelah salat subuh Mulan bersiap-siap untuk pergi ke klinik. Entah kenapa hatinya sedikit deg-degan ketika mengingat kalau pagi ini dia akan dijemput oleh Ibas. Belum lagi pesan dari Rio yang mau mengantarkannya, tapi dia sudah pengirim pesan kepada Rio kalau tidak usah mengantarnya ke klinik. Mulan berpamitan dengan papanya saja, karena selain papanya jam segitu belum ada yang bangun. Jam menunjukkan jam 5:30. Mulan sedikit gelisah kenapa Ibas belum menjemputnya. Jangan-jangan Mas Ibas sudah berangkat ke pabrik, apa aku terlalu kepedean ya kemarin? Mungkin Mas Ibas bercanda mau jemput aku. Aduh Mulan, kamu sih suka kegeeran, pikir Mulan. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari luar. Mulan pun bergegas keluar dengan sedikit berlari, sambil merasakan jantung yang semakin berdegup kencang ketika ingin bertemu dengan Ibas. Seto membukakan pintu mobil dan Mulan pun masuk ke dalam mobil. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ibas, sapa Mulan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mulan. Mulan pun duduk di samping Ibas dan tercium aroma parfum yang wanginya khas dari Ibas. Mas Ibas sudah sarapan? Tanya Mulan. Belum sempat sarapan, tadi buru-buru lagi pula ini masih terlalu pagi untuk sarapan. Mulan pun mengeluarkan kotak, mengambil sandwich dan diberikan kepada Ibas. Ini Mas, sambil dimakan biar nanti sampai pabrik nggak kelaparan. Kerjaan Mas di pabrik kan berat. Ini buat Mas Seto juga sambil mengulurkan sandwich ke depan setir. Terima kasih banyak Dokter Mulan. Panggil Mulan saja Mas Seto. Iya Mbak Mulan. Ibas mengambil sandwich yang diberikan oleh Mulan dan mulai mengunyahnya dan merasakannya. Hai enak sandwich buatan kamu, puji Ibas. Terima kasih Mas, jawab Mulan dengan pipi yang merona karena senang dipuji oleh Ibas. Ini minumnya Mas. Mulan pun menyodorkan minuman kemasan kepada Ibas. Seto diam-diam memperhatikan mereka berdua. Seto senang akhirnya bosnya sudah mulai cair dan bisa menerima kehadiran wanita di hidupnya. Nada dering telepon. Mulan mengeluarkan HP-nya. Maaf Mas, bisa saya terima telepon? Silahkan, jawab Ibas singkat. Halo Mulan, maaf aku bangun kesiangan. Kamu sudah berangkat belum? Terdengar sayup-sayup suara pria dari handphone Mulan. Waalaikumsalam. Salam dulu kek. Aku udah di jalan sama temenku. Kamu berangkat kerja saja Rio, jawab Mulan. Maaf ya, niat hati mau nganterin kamu malah kesiangan. Oke kalau begitu hati-hati ya. Ucap Mulan singkat. Ibas memperhatikan Mulan yang sedang tersenyum ketika menutup handphonenya. Kemudian ketika Mulan menengok ke arahnya, Ibas langsung memalingkan pandangannya dari Mulan. Dari kejauhan sudah terlihat pabrik yang sangat besar dan luas itu. Kemudian mereka sampai di depan klinik. Di sana sudah ada Rani dan Sita yang menunggu di depan karena klinik belum dibuka. Mereka menunggu Mulan untuk membukakan pintu. Terima kasih ya Mas sudah antar aku, ucap Mulan. Terima kasih juga sarapannya, jawab Ibas sambil tersenyum. Kemudian Mulan keluar dari mobil dan Seto pun membunyikan klakson sambil meluncur ke pabrik. Rani dan Sita pun menggoda Mulan. Apa sih kalian pagi-pagi udah serak aja? Sudah lama nunggunya. Baru saja kok belum lama, jawab Sita. Hayo dokter, diantar siapa? Kayaknya bukan dokter Rio deh, pacar dokter ya, kata Rani. Mobilnya bagus, pasti mahal banget itu dok harganya. Selera dokter boleh juga, salah Sita. Itu bukan mobilnya, dia pinjam punya bosnya. Dia cuma buruh di pabrik itu. Aku numpang sama dia dari kota. Sekalian jalannya. Jangan suudon deh, gerutu Mulan sambil membuka pintu klinik. Mereka masuk ke klinik dan bersiap-siap untuk menerima pasien. Hari itu cukup sepi pengunjung, jadi banyak waktu mereka digunakan untuk santai dan bergurau. Ketika mereka mau tutup, datang seorang pria tampan yang tinggi datang ke klinik. Dokternya ada Sus? Tanya pria itu. Rani yang melihat pria itu merasa seperti terhipnotis dengan ketampanannya. Halo Sus. Maaf Mas, ada dokternya. Silahkan langsung masuk saja, jawab Rani. Oke, terima kasih. Rani pun masih menatap pria itu sampai hilang di balik pintu. Hei, Rani kenapa ngelamun aja? Teriak Sita. Lagi lihatin pangeran tampan, matanya pun tidak beralih dari pintu ruangan dokter. Mana pangeran tampan? Kebanyakan nonton film kamu, jangan mimpi sore-sore.
Tuh di ruang dokter, tunjuk Rani dengan dagunya. Hadeh, kamu ini ada-ada saja. Ketika Mulan sedang memeriksa laporan pasiennya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar ruangannya. Ya, silahkan masuk. Pria itu pun masuk ke ruangan tersebut sambil tersenyum. Mas Ibas, silahkan duduk. Ibas pun duduk di kursi pasien. Sudah mau tutup ya? Tanyanya. Ya, bentar lagi mau tutup. Coba saya lihat lukanya, Mas. Ibas pun membuka bajunya dan menghadap membelakangi Mulan. Kok perbannya masih bersih? Lukanya pun sudah tidak berair kayak kemarin, tanya Mulan bingung. Kemarin aku ada urusan di rumah sakit jadi sekalian ganti perban, jawab Ibas. Alhamdulillah kalau begitu, lukanya sudah hampir sembuh, semangat ya? Ucap Mulan girang. Kemudian setelah Mulan mengganti perbannya, Mulan pun berdiri di depan Ibas yang sedang duduk dan membantu memakaikan bajunya. Mata mereka pun saling bertemu dan saling memandang. Tiba-tiba Ibas ingat akan permintaan ayahnya untuk menikah. Entah kenapa dia berpikir kalau Mulan adalah gadis yang cocok untuk jadi calon istrinya. Secara spontan pun Ibas langsung berkata kepada Mulan. Mulan, menikahlah denganku, sambil menatapnya lembut. Mulan pun kaget dan jantungnya berdegup semakin kencang. Dia pun mengalihkan pandangannya dan melepaskan tangannya dari baju Ibas. Apaan sih Mas Ibas? Bercandanya nggak lucu tahu. Mulan pun kembali ke tempat duduknya dengan kaki lemas. Kalau aku serius gimana? Ya aku tahu pasti kamu gak mau nikah sama buruh kan? Jawab Ibas. Enggak, gak seperti itu Mas, kata siapa aku gak mau sama buruh. Aku gak bilang gitu loh. Berarti kamu mau dong. Senyum Ibas menggoda Mulan. Mulan pun hanya tersipu malu. Ibas pun tidak melanjutkan pembicaraannya. Kemudian dia langsung keluar dari ruangan dokter. Karena merasa tidak enak hati, Mulan pun mengejar Ibas sampai depan resepsionis. Mas, tunggu. Ibas hanya menoleh dan berkata, aku sudah dapat jawaban darimu. Dia pun melenggang keluar dari klinik. Mulan bingung. Memangnya aku jawab apa tadi? Dok, siapa tadi ganteng banget, tanya Sita. Dia buruh pabrik, ganteng ya sih, perasaan biasa aja, jawab Mulan gengsi. Iya ganteng banget dok, selarani. Tapi penampilannya nggak pantas jadi buruh, ya pantasnya jadi bosnya, tangkas Sita. Apa sih kalian ini? Ayo sudah sore kita bersih-bersih dulu sebelum pulang. Siap dok. Jawab Rani dan Sita kompak. Sambil membersihkan ruangan, Mulan masih berpikir tentang ucapan Ibas tadi. Kenapa dia tiba-tiba bilang seperti itu ya? Sebenarnya dia bercanda atau serius sih? Pasti dia bercanda. Mulan, mana ada orang gak pacaran tiba-tiba ngajak nikah, jangan ngarep deh. Sambil menggeleng-ngegelengkan kepalanya agar pikirannya jadi waras. Sementara itu Ibas berjalan menuju ruangannya sambil berpikir. Aduh, apa yang kamu lakukan Ibas? Kenapa harus bilang seperti itu, sini mulut? Apa yang Mulan pikirkan tentang aku? Pasti dia mikir aku buaya darat, seenaknya saja ngajak anak orang nikah. Dia pun langsung mendaratkan badannya ke kasur yang empuk itu, dengan pikiran yang campur aduk. Sebenarnya Ibas belum mau menikah, tapi karena desakan orang tuanya dia mau gak mau harus nikah. Aku gak boleh mengorbankan Mulan, dia gadis yang baik. Gimana kalau aku dekati lagi anak temannya papa yang dulu pernah dijodohkan denganku? Siapa tahu mereka masih ada yang mau menikah denganku. Seto, sini masuk, teriak Ibas. Kenapa Mas? Tolong cari tahu nomor telepon anak-anak teman ayah yang dulu pernah dijodohkan denganku, pinta Ibas. Baik bos. Seto pun kembali dan mencari nomor handphone yang diperintahkan oleh bosnya. Kemudian dia kembali ke ruangan Ibas untuk memberitahu nomor HP tersebut. Mas Ibas, nomornya sudah ada di notepad ini, kata Seto sambil memberikan iPad kepada Ibas. Oke, terima kasih ya. Sama-sama bos. Ibas mulai memilah-milah siapa yang akan dia ajak bertemu.